Gempar se-Asia, para supporter Cina, demo di kantor Federasi Sepak Bola Cina lantaran tidak memperoleh tiket Indonesia versus Cina di GBK. 近日呢，一则科学界的新闻是引起了不少黄金投资者的关注。根据报道说呢，科学家已经在实验室当中成功的，你可以解读为生成了黄金铅啊。这则新闻呢，立刻就牵动了一些投资者的神经了哈。如果未来黄金是可以在实验室里头一吨又一吨的这样制造出来的话，那我手上的黄金岂不是会跌价吗？岂不会变得很廉价呢？那我手上的黄金现在是不是应该是时候把它抛售出去呢？ Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki babak ketiga yang penuh gengsi. Di fase ini, 18 tim terbaik Asia dibagi ke dalam 3 grup, memperebutkan 6 tiket langsung ke Piala Dunia dan 2 tempat playoff. Salah satu laga paling dinantikan dalam grup ini adalah pertemuan antara Indonesia dan Cina. 我04年，阿里汉说：“哎，这个实话为什么你们不让他来？”足协告诉他不好管理啊，跑不动。 阿里汉说：“我又不用他跑什么，他上场30分钟就行。”这是外籍教练，你可别忘了。如果没有这些人，如果都是中方教练，我他妈2000年都进不了国家队了，还甭说你妈04年，这些东西都是你看到，所有他们出来的这些政策，都是要奴役你的，要去圈养你的，而不是所谓的他们口头里为了你好。 Pertandingan ini bukan sekadar adu taktik di atas lapangan, tetapi juga menyangkut harga diri nasional dan sejarah panjang kedua negara dalam persaingan olahraga. Terlebih, laga tersebut digelar di stadion termegah di Asia Tenggara, Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Sejak jadwal pertandingan diumumkan, baik supporter Indonesia maupun Cina sudah menunjukkan antusiasme luar biasa. Di pihak Indonesia, laga ini dianggap sebagai ajang pembuktian bahwa skuad Garuda siap tampil di pentas dunia setelah lama terpuruk. Sementara bagi Cina, laga ini menjadi kesempatan untuk memantapkan dominasi mereka atas negara-negara Asia Tenggara. Media di Cina bahkan menyebut pertandingan ini sebagai laga penentuan marwah sepak bola Tiongkok, setelah sebelumnya mereka sering mendapat kritik karena performa buruk di ajang internasional. Panitia pelaksana pertandingan mengumumkan bahwa penjualan tiket akan dimulai secara online pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Total tiket yang tersedia adalah sekitar 80.000 lembar, dengan alokasi terbatas untuk supporter tim tamu, yakni hanya 8.000 tiket untuk pendukung Cina. Namun, dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh tiket, baik untuk tribun utara, selatan, timur, barat, hingga VIP, dinyatakan sold out. Tak hanya itu, kuota 8.000 tiket untuk pendukung Cina juga raib dalam waktu 2 menit sejak penjualan dibuka. Menurut data yang dirilis penyedia tiket resmi, sistem diserbu oleh lebih dari 300.000 pengguna hanya dalam 1 jam pertama. Saking padatnya trafik, beberapa supporter mengalami error saat cek code. Ada yang mengaku berhasil memasukkan tiket ke keranjang, namun gagal saat pembayaran. Di media sosial Weibo, ratusan ribu komentar muncul dari para supporter yang mengaku frustrasi karena tidak kebagian tiket. Mereka mempertanyakan kenapa alokasi tiket untuk pendukung Cina sangat kecil, padahal puluhan ribu supporter sudah menyatakan siap terbang ke Jakarta. Komunitas supporter garis keras seperti Dragon Army, Beijing Red Wall, dan Guangzhou South Stand mulai menyuarakan kemarahan mereka di media sosial. Mereka menyalahkan CFA, Chinese Football Association, karena dianggap tidak becus memperjuangkan kuota yang lebih besar untuk pendukung timnas. Seruan untuk aksi protes pun dimulai. Dalam waktu 2 hari, berbagai akun WeChat dan Weibo menyebarkan ajakan untuk berdemo di depan kantor pusat CFA di Beijing. Ajakan tersebut berbunyi, "Kami tidak akan diam saat sepak bola nasional kami dipermalukan. Kami ingin hadir, kami ingin mendukung. Di mana CFA ketika kami butuh kalian?" Tuntutan utama dari demonstrasi ini adalah agar CFA segera melakukan negosiasi ulang dengan pihak PSSI dan panitia lokal di Indonesia untuk menambah kuota tiket supporter tamu dari 8.000 menjadi minimal 15.000 lembar. Mereka juga meminta CFA menyediakan subsidi penerbangan dan akomodasi bagi kelompok supporter resmi yang berhasil mendapatkan tiket agar bisa menyaksikan langsung laga di Jakarta. 2 hari setelah aksi demonstrasi, CFA mengeluarkan pernyataan resmi. "Kami memahami kekecewaan para pendukung.
Kami telah mengirim surat resmi kepada PSSI untuk meminta alokasi tambahan bagi supporter tim tamu. Namun, kami juga harus menghormati regulasi keamanan dan kapasitas stadion yang ditetapkan FIFA dan AFC. Pernyataan ini mendapat tanggapan negatif dari warganet. Banyak yang menilai CFA sekadar cuci tangan tanpa menunjukkan hasil konkret. Menteri Olahraga Cina menyatakan akan mengawal langsung proses negosiasi tambahan kuota tiket. Bahkan, Kedutaan Besar Cina di Jakarta turut dilibatkan untuk berkomunikasi langsung dengan PSSI. Isu ini meluas hingga menjadi perdebatan politik. Anggota parlemen dari Partai Rakyat Progresif menyerukan audit menyeluruh atas kinerja CFA. Harian olahraga ternama seperti Titan Sports, Xinhua Sports, dan Dongqiudi mengeluarkan laporan khusus berjudul, "Bukan salah Indonesia, ini salah CFA." Mereka menyebut CFA lambat dalam mengantisipasi tingginya permintaan tiket. Jurnalis olahraga terkenal, Zhao Ming, menulis, "Ini bukan sekadar pertandingan. Ini momen kebangkitan identitas olahraga nasional. Jika CFA gagal menyadari ini, maka mereka tidak layak memimpin organisasi sebesar itu." Pengamat sepak bola Asia Tenggara dari Singapura, Leonard Tan, menyebut bahwa kegagalan CFA merebut alokasi tiket lebih banyak mencerminkan rendahnya daya tawar Cina di pentas diplomasi olahraga Asia. Survei yang dilakukan oleh China Sports Media menunjukkan 73% responden tidak lagi percaya pada CFA pasca insiden ini. Bahkan, lebih dari 60% menyatakan akan memboikot produk sponsor CFA jika tidak ada perubahan struktural. Ratusan komunitas supporter dari seluruh provinsi membentuk aliansi pendukung timnas Tiongkok. Tujuan mereka adalah mengawal transparansi, distribusi tiket, serta komunikasi antar negara untuk keperluan pertandingan internasional. Kapten Timnas Cina, Zhang Yuning, dalam wawancara eksklusif menyatakan, "Kami mendengar suara kalian. Kami ingin kalian hadir di stadion. Kami akan berjuang bukan hanya untuk kemenangan, tapi juga untuk harga diri kalian sebagai supporter sejati." Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh supporter Cina ini menunjukkan bahwa sepak bola telah menjadi alat ekspresi sosial, bahkan politik. Ketika suara pendukung diabaikan, kepercayaan terhadap institusi dapat runtuh dalam sekejap. Di balik kemegahan laga Indonesia versus Cina di GBK nanti, terselip kisah getir tentang kegagalan komunikasi, semangat kolektif, dan perjuangan untuk diakui. Pertandingan itu bukan hanya tentang 3 poin, tetapi tentang siapa yang benar-benar mendengar denyut nadi rakyatnya. Asia Tenggara dari Singapura, Leonard Tan, menyebut bahwa kegagalan CFA merebut alokasi tiket lebih banyak mencerminkan rendahnya daya tawar Cina di pentas diplomasi olahraga Asia. Survei yang dilakukan oleh China Sports Media menunjukkan 73% responden tidak lagi percaya pada CFA pasca insiden ini. Bahkan, lebih dari 60% menyatakan akan memboikot produk sponsor CFA jika tidak ada perubahan struktural. Ratusan komunitas supporter dari seluruh provinsi membentuk aliansi pendukung timnas Tiongkok. Tujuan mereka adalah mengawal transparansi, distribusi tiket, serta komunikasi antar negara untuk keperluan pertandingan internasional. Kapten Timnas Cina, Zhang Yuning, dalam wawancara eksklusif menyatakan, "Kami mendengar suara kalian. Kami ingin kalian hadir di stadion. Kami akan berjuang bukan hanya untuk kemenangan, tapi juga untuk harga diri kalian sebagai supporter sejati." Demonstrasi besar-besaran